Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, kita selalu diingatkan. Itu kebaikan dan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih diingatkan juga, kita sudah ditebus oleh Kristus. Itu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kita dan memimpin memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Pujian dan hormat yang tertinggi kita naikkan dan kita persembahkan hanya kepada Allah yang namanya kokoh dan perkasa. Rasa syukur yang terbesar karena rahmat dan kasih Allah yang menggerakkan setiap kita memuji Dia, menyembah Dia. Mari dengan hati bersyukur kita memuji Dia, kita menyembah Dia, Allah Pencipta langit dan bumi. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Mari kita puji sekali lagi. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala. Sekali lagi beri puji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan namanya Yesus, nama segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Engkau Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Mazmur 65 ayat 12-14. Jemaat silakan duduk. Setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita adalah tebusan yang diberikan mandat untuk memancarkan keindahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Keindahan hidup manusia yang sudah ditebus selayaknya itu dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Bahkan ciptaan-ciptaan yang setiap hari kita nikmati. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mulia bagi Allah karena kasih-Nya besar.
darah anaknya jadi penebusan. Anaknya jadi penebusan, itu janji bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya, dapat penebusan mulia baginya. Ia mengajarkan setiap kita kebenarannya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat. Pujilah, pujilah dia. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya, penebusan mulia baginya. Tuhan yang menyelidiki hati kita yang terdalam dan yang tersembunyi. Dia tahu seperti apa diri kita yang tak berdaya terhadap dosa dan kedagingan kita. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus dan dengarkanlah suaranya. Oleh darahku, hati dan jiwamu sucilah. Hatiku giranglah, karena Tuhan yang menyucikan hati. Dan lelah dan lemah, ku sakit dan lelah, lemah tak berdaya. Nyatakanlah anugerah-Mu, lepaskan. Ku datang padamu Tuhan, ku datang Tuhan, padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu Yesus menebus dan memberikan keselamatan. Ku datang padamu Tuhan. Darah-Mu keselamatan, betapa besar kasih-Mu kepada diriku. Ku
datang Tuhan, padamu sujud. Sucikanlah hatiku. Katakan, ku datang padamu Tuhan. Ku datang Tuhan, padamu sujud. Sucikanlah hatiku di dalam darah-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu yang suci dan kudus. Tidak ada satupun hati dan pikiran kami yang tertutup, di mana Engkau tidak tahu siapa diri kami di hadapan Tuhan. Aku datang kepadamu, ya Tuhan, mengakui segala dosa kami, kesalahan kami, kejahatan kami. Kami akui di hadapan-Mu. Karena darah-Mu yang kudus, itu yang menyucikan kami, yang menyelamatkan kami, yang menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah anugerah yang adalah pengampunan dari Tuhan. Mazmur 65 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang menghapuskannya. Kita sudah datang kepada Tuhan dan firman Tuhan memberikan kita penghiburan. Dosa kita sudah diampuni. Saya mengajak seluruh jemaat bangkit berdiri. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru. Amsal pasal 11 ayat 3 sampai 4. Jemaat bisa ikut membaca di rumah. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Peganglah firman Tuhan, karena itu adalah kebenaran yang melepaskan kita dari maut. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gumulya Juharto. Beliau adalah salah satu dosen yang mengajar di STT Lawang. Kami persilakan Pendeta Gumulya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali meskipun secara online. Tapi biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kita dan terus menolong kita di tengah masa pandemi ini. Sebelum kita lebih jauh, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini sekali lagi Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu berbicara kepada kami, menolong kami, meneguhkan kami. Meskipun di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, biarlah anugerah-Mu boleh tetap nyata Tuhan, menjadi kekuatan demi kekuatan dalam kehidupan kami, menjalankan hidup ini bersama dengan Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita pada hari ini diambil dari Mazmur 8. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka Alkitabnya. Saya ingin membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai seterusnya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, tema kita adalah duniaku, duniamu, dan dunianya. Tema ini, saudara, bukan berarti duniaku, duniaku, duniamu, duniamu. Kita tidak ada hubungan. Atau ya dunia kita dengan dunia Tuhan berbeda. Sudahlah, tidak usah ngurusin dunia Tuhan. Ngurusin dunia kita saja susahnya setengah mati. Bukan, saudara. Tema ini sama sekali bukan berarti demikian. Tema ini ingin menunjukkan inilah dunia yang sama, dunia yang saya dan Anda tempati, dunia yang sama yang diciptakan Tuhan, yang sebenarnya dalam bahasa teologi itu adalah dunianya Tuhan. This is God's world. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema ini sungguh sangat baik untuk menolong kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang seharusnya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan melalui Mazmur yang ke-8 ini. Karena Mazmur yang ke-8 ini menunjukkan bagaimana hidup kita sebagai manusia yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Atau dengan kata lain saya ingin menyebutkan kita mendapatkan warisan kehidupan. Warisan kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minimal kita akan melihat hari ini ada dua warisan yang diberikan Tuhan. Yang pertama, saudara, saya tertarik untuk membacakan kembali ayat yang ketiga. Di situ dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tertarik sekali saya mengatakan, Mazmur ini menyebutkan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Saudara, saya punya pengalaman memiliki 3 anak dan saya sangat memahami apa pentingnya sekali air susu ibu. Dan ada salah satu unsur yang penting dalam air susu ibu itu yang disebut dengan kolostrum. Sekarang pun bahkan ada obat-obat herbal
yang dikatakan mengandung kolostrum. Kenapa saudara kolostrum itu sangat penting? Banyak saudaraku, salah satunya disebutkan itu membantu mengeluarkan mekonium. Jadi bayi itu punya akumulasi kotoran sebelum dia lahir. Ketika itu dikeluarkan, katanya itu akan mengurangi resiko mendapat sakit kuning, penyakit kuning pada bayi. Saudara, ketika saya mencoba merenungkan ini, saudara, ini jelas menunjukkan bahwa kita itu hakikatnya sejak lahir pun kita itu dibondoin Tuhan. Dikasih deposit dari Tuhan. Dikasih kekuatan dari Tuhan. Yang kita tidak bisa mau beli. Bayi tidak bisa beli kolostrum itu. Dia dapatkan, saudara. Jadi sebenarnya pemazmur di sini menunjukkan bahwa dasar kekuatan kita itu adalah dari Tuhan. Nah, yang lebih menarik, saudara, disebutkan untuk apa itu semua? Dikatakan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara. Musuh dan pendendam. Saudaraku, sejak zaman pasca Perang Dingin Amerika, Uni Soviet sekarang menjadi Rusia dan seterusnya, saudara ya. Boleh dikatakan perang itu bukan lagi menjadi sesuatu yang dominan. Memang ada sedikit masih daerah-daerah yang perang. Sehingga kalau saudara lihat literatur-literatur, berbicara tentang musuh itu bukan lagi berbicara tentang mungkin bangsa yang lain dan sebagainya. Tetapi musuh itu salah satunya adalah bencana alam, termasuk yang sekarang kita alami itu penyakit corona. Corona menjadi musuh bersama kita sudah 1 tahun lebih ini. Dikatakan di sini, saudaraku, dari mulut-mulut bayi itu telah dirasakan ada kekuatan dasar yang bahkan bisa membungkamkan musuh dan pendendam. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak pernah memang menghabiskan seluruh penyakit itu. Sekarang banyak penyakit, tambah banyak penyakit. Tetapi Tuhan mengizinkan manusia yang diciptakan sesuai dengan gambaran rupa Allah, diberikan dasar kekuatan untuk bisa mengatasi itu. Tetapi yang kedua yang lebih menarik saya, di situ dikatakan membungkamkan musuh dan pendendam. Kalau dalam konteks penyakit, saudaraku, saya artikan pendendam itu adalah sikap generalisasi. Generalisasi bahwa semua itu jahat. Benar ya, saudara ya? Pernah ya kita mengalami kalau kita mungkin ditipu oleh seseorang, kita selalu mengatakan sampai saya mati saya akan dendam sama dia. Karena apa, saudaraku? Kita mengeneralisasi. Saudara berkenaan dengan penyakit, kita juga sering mengeneralisasi kan? Wah, semua virus itu pasti jahat. Tetapi unik sekali di dalam tubuh kita, saudaraku, ternyata ada virus yang jahat, tetapi juga ada virus yang baik. Bahkan vaksinasi adalah berdasarkan dari virus yang dilemahkan, saudara. Yang dijinakkan, saudara. Jadi saudara perhatikan, di sini ada sesuatu yang Tuhan berikan, saya sebutkan power by God, di dalam hidup kita, bukan untuk hidup ini aman. Tidak ada masalah semua. Kalau hidup aman saya senang, Pak. Saya tidak melihat seperti itu. Struktur Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan penyakit, Tuhan izinkan segala sesuatu, tetapi Tuhan izinkan bagaimana kita bisa mengatasinya, menguasainya dengan baik. Dengan perkataan lain, Tuhan mengingatkan kita tentang the strength in weakness. Ada kekuatan di dalam kelemahan kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Kita digambarkan manusia itu seperti bejana tanah liat. Artinya apa? Gampang hancur. Tetapi di situ dikatakan ada anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak tawar hati.
Sehingga meskipun manusia lahiriah kita makin merosot, tetapi manusia batiniah kita makin bertambah-tambah. Artinya dunia ini bisa saja semakin merosot, saudaraku. Makin tidak baik, saudaraku. Tetapi Tuhan berikan kekuatan demi kekuatan supaya kita bisa mengatasi semuanya ini. Pengertian yang kedua, saudaraku, Tuhan ingin mengatakan betapa pentingnya hikmat dalam hidup ini. Wisdom is better than strength. Dari gambar ini saudara bisa lihat, saudara ya. Kalau mungkin orang dulu tanpa teknologi ya semua diangkut sendiri, saudara ya. Makin berat makin diangkut sendiri, makin besar makin bongkok dia. Tetapi karena teknologi, karena wisdom hikmat, dia bisa menciptakan alat yang bisa mengangkut batu yang besar. Saudara, apa yang ingin saya katakan, saudaraku, berkenaan dengan hari lingkungan hidup ini, saudaraku. Saudara, kalau saudara yang hidup mungkin di zaman tahun 50-an, 60-an, mungkin 70-an, mungkin masih 80-an, saudara masih banyak menemukan wilayah-wilayah yang hijau. Asri, senang kita, saudara ya. Tetapi semakin ke sini, saudaraku, semakin terjadi banyak pembabatan hutan, dijadikan perumahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita temukan daerah-daerah yang gundul, dan terjadi banjir, dan seterusnya. Mungkin kita berkata, Pak, salahnya gimana? Butuh kok Pak, butuh rumah, butuh ini, butuh itu. Salahnya sederhana, saudaraku. Kita tidak menyiapkan yang lain supaya lingkungan itu tidak rusak. Saudara, dulu saudaraku, saya pernah punya jemaat yang kerja itu di perhutani. Dan saya pernah tanya kepada dia, Pak, ini bagaimana Pak? Kalau pohon ditebang terus ini kan gondol ini Pak. Perlu saudara ya. Kita perlu kayu untuk macam-macam saudara ya. Bahkan untuk kertas kita perlu kayu. Terus dia jawab begini saudara. Pak, itu ada aturannya. Ketika kita menebang, kita juga harus menanam. Nah, yang ditanam itu ada aturannya berapa tahun, baru boleh ditebang. Ada penggantinya lagi. Saudara, saya tidak tahu apakah ini sekedar teori ataukah ini menjadi praktek. Alangkah indahnya kalau itu memang menjadi praktek. Tetapi seringkali saudara, karena satu kata, keserakahan, belum waktunya ditebang aja. Karena apa? Alasan kebutuhan. Saudara, inilah mengapa saya tadi memulai. Tuhan ingin menunjukkan memang dunia kita ini adalah dunia yang mungkin saja makin tua, makin bobrok seperti firman Tuhan. Tetapi itu bukan alasan kita, ya sudah Pak mau tua memang mau kiamat. Tidak. Justru Tuhan ingin menunjukkan ada wisdom di sana. Dengan wisdom itu kamu punya strength in weakness. Lakukanlah saudaraku tanggung jawab kita, kewajiban kita. Untuk menjaga lingkungan kita. Kalau saudara adalah orang-orang yang berkepentingan di sana, saudaraku, garis bawahi satu kata. Jangan serakah. Hanya karena ingin mendapat keuntungan, saudaraku, kita habisin semuanya. Saudaraku, tahun 2015 saya memiliki kesempatan bersama mahasiswa teologi STT Aletheia mengadakan mission trip di daerah Kalimantan Tengah. Dan di situ kami menghadapi perjalanan 10 jam, saudaraku. 5 jam baik, 5 jam berikutnya itu jalannya rusak. Benar-benar rusak. Salah satunya kenapa, saudaraku? Karena di sepanjang jalan itu ditanam kelapa sawit. Dan banyak yang mengatakan kelapa sawit itu merusak tanah. Tapi yang menjadi masalah adalah seperti ini. Dulu ketika perusahaannya itu ada di sana, saudaraku, jalannya selalu dibagusin. Tetapi setelah perusahaannya tutup, jalannya tidak lagi diperbaiki. Saudara, ini masalah besar kita. Saudara. Kalau kita butuh,
kita lakukan. Tetapi kita tidak melihat kebutuhan yang lebih besar. Menyelamatkan hidup ini. Menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan lingkungan kita. Jadi sekali lagi saudaraku yang ingin saya katakan saudaraku. Tuhan memberikan kekuatan dasar. Hikmat Tuhan. Dari bayi saudaraku. Sampai kita dewasa. Untuk menguasai alam ini. Mengendalikan alam ini. Mengatur alam ini. Ada kebutuhan, tetapi bagaimana kita supaya balance. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku, ada satu ayat yang mungkin sering dijadikan alasan ataupun justifikasi. Ini loh Pak, kita memang disuruh seperti ini oleh Tuhan. Ayat yang ketujuh, saudaraku. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kuasanya, di bawah kakinya. Maafkan, di bawah kakinya. Penguasaan. Gambarannya seperti orang itu Suraya, bola itu ada di bawah kuasanya. Inilah yang sering kali dijadikan justifikasi. Oh berarti Pak kita boleh melakukan apa saja untuk alam ini. Tidak. Tuhan menginginkan kita menguasai alam ini. Tetapi bukan berarti mengeksploitasi habis-habisan. Sudah saya ambil contoh yang sederhana. Ini ada 3 gambar yang saya bisa bagi 2 gambar. Gambar yang kanan itu menunjukkan pemisahan. Binatang buas jangan didekatin. Kamu didekatin, ngamuk dia, menyerang kamu. Ya, singa, harimau kira-kira. Tetapi yang ke kiri sudah perhatikan, bagaimana bisa manusia bersahabat dengan binatang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sederhana kalau bicara tentang penguasaan, bukan berarti, oh penguasaan itu berarti menang kalah. Kalau saya nggak menang, berarti saya kalah. Tidak saudaraku, ternyata kita bisa menjadi sahabat. Menguasai alam bukan berarti kita mengeksploitasi alam. Menguasai alam berarti kita bisa menjadi sahabat bagi alam itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih jauh lagi saudaraku di situ dikatakan ada kata-kata yang menarik di situ, saudara. Dikatakan tentang perbuatan tangan Tuhan. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kata itu sebenarnya juga muncul di dalam ayat yang keempat, tapi dalam bahasa Indonesia itu disebutkan buatan jarimu. Jadi buatan jarimu di ayat 4, kemudian buatan tanganmu di ayat yang ke-7, itu sebenarnya ungkapan yang sama. Perbuatan atau pekerjaan tanganmu. Jadi saya ingin menyimpulkan di sini artinya apa saudaraku? Tuhan masih bekerja. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang Tuhan masih bekerja. Saya gambarkan itu saudara seperti Tuhan itu di surga sana punya ruangan yang besar dengan alat-alat elektronik terkini, saudara. Begitu dia pencet saudaraku, dia bisa ketemukan filenya. Ini filenya Gumulya ini, mau dicari apanya. Saudara, dipencet lagi langsung sejarahnya Gumulya kelihatan. Artinya apa saudaraku? Tuhan masih menjadi seperti seorang supervisor. Mensupervisi dunia ini. Jadi kalau dikatakan Tuhan kasih jabatan ataupun kasih wewenang bagi manusia untuk mengatur kehidupan ini, untuk menguasai alam itu, sebenarnya itu ada di dalam supervisi Tuhan. Jadi ini ada ungkapan yang menarik saudara ya. Drugs itu doing right under God's supervision. Artinya melakukan yang benar di bawah supervisi Tuhan. Kalau tidak benar, jadilah benar drug. Kayak narkoba, saudara ya. Sungguh-sungguh menghancurkan. Jadi kalau kita lihat seperti narkoba itu sebenarnya adalah, narkotik adalah memang diperlukan dalam kadar yang kecil. Saudara. Untuk kehidupan, untuk
kesehatan operasi dan lain sebagainya, membius dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu tidak dilakukan di bawah supervisi Tuhan, tidak dilakukan dengan benar, hancurlah semua. Itu benar-benar menjadi drug, narkoba, sesuatu yang menghancurkan. Gambar ini juga menunjukkan, saudara ya, ini anak kecil, tidak ada supervisinya orang tuanya, rumah hancur, saudara ya. Kacau balau, saudara. Ya, begitu ya, saudara ya, kadang anak-anak, saudara ya. Kalau ada supervisi atau ada yang melihat, takut ya. Tidak ada yang melihat, rumah hancur lebur, saudara. Barang-barang terbolak-balik. Saudara, gambaran supervisi ini mengingatkan kita bahwa kita itu bukan penguasa tunggal. Kita hanyalah Tuhan, kita hanyalah alat Tuhan. God representatif Tuhan buat kehidupan ini. Karena Tuhan tetap bekerja. Saudara, saya ingin memberikan 2 contoh. Kalau saudara menyebut, Pak, kira-kira kota atau negara mana yang paling bersih? Yang paling dekat saudara mungkin akan langsung ingat Singapura, Pak. Karena apa salah satunya? Saudara buang sampah, ditenda mahal. Saudara. Tapi ada orang yang mengatakan, saya tidak tahu saudara ya, karena ini orang yang hidup di sana gitu saudara ya. Ada katanya di dalam satu sudut tempat itu saudara ya. Wah, saya setiap hari lewat sana. Wah, banyak sampah. Karena mungkin apa? Tidak ada yang lihat. Tidak kena denda. Ini masalah dasar manusia saudara. Takut cuma kalau didenda. Takut kalau aturannya seperti itu. Tetapi gambar yang sebelah kanan sangat menarik kita. Itu terjadi di Piala Dunia yang kapan hari yang terakhir, saudara ya. Di situ disebutkan supporter Jepang, saudara. Setelah timnya kalah, bukan menang loh saudara, timnya kalah. Membereskan sampah-sampah di stadion. Sampai tidak ada sampah. Ini bedanya, saudara. Ada yang satu hanya melihat aturannya. Kalau ada yang supervisi, dia baru takut. Tetapi yang lain supervisinya itu sudah ada di sini. Di hatinya. Jadi ada tidak ada, penguasanya dia tetap menaruh itu yang benar, yang seharusnya saya lakukan. Saudara, semoga hari ini kita belajar tentang kehidupan ini, saudara ya. Hal-hal yang sederhana berkenaan dengan lingkungan hidup, hari lingkungan hidup pasti jangan buang sampah dan lain sebagainya. Sekali lagi karena itu ada di hati kita. Karena kita menginginkan hidup kita ini, lingkungan kita itu baik. Kita adalah God representatif Tuhan, perwakilan Tuhan di dunia ini. Sehingga apa saudaraku? Sehingga kita bisa berbicara seperti pemazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Tidak cukup diutarakan 1 kali, tapi 2 kali dalam ayat yang ke-10, pembuka dan penutup. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saya ingin menutup khotbah saya, saudaraku, dengan cerita singkat. Ini istri saya, saudara ya. Berapa saat yang lalu, ya cuma main-main, saudara ya. Beli ikan cupang, saudara. Murah, saudara ya. 1 gitu, saudara ya. Bawa ke rumah, setiap hari dia kasih makan, saudara. Bahkan 1 hari dia pikir, tak kasih nama siapa ya? Akhirnya dikasih nama Betty, saudara. Kira-kira tak lama kemudian, saudaraku, 1 hari, saudaraku, dia mendapati ikan cupangnya itu seperti mau mati, saudara. Seperti mau malak-malik gitu, saudara. Waduh, ini mau mati, saudara. Kemudian, saudaraku, ini benar, saudaraku, saya tidak tahu dia dapat hikmat dari mana, saudaraku, karena kita sesungguhnya mungkin tidak terlalu tahu tentang ikan. Bertahun-tahun lalu, ya waktu kami tinggal di Jakarta, kita pernah melihara ikan, saudara ya. Sudah ada filternya, apa ini tidak ada filternya, saudara ya. Sudah kita rasakan lengkap, kita pergi pulang-pulang, mati ikannya loncat dari air, saudara. Nah, saudaraku, hari itu, saudaraku, entah dia dapat hikmat dari mana, saudara. Dia ngomong, tak ganti airnya. Selama ini pakai air ledeng, saudaraku. Tetapi kemudian sejak hari itu, saudaraku, dia pakai air minum, saudara. Jadi aqua, saudara. Diganti air aqua, saudara.
Seger lagi saudaraku ikannya. Saudaraku. Sudah perhatikan? Tuhan kasih hikmat kadang-kadang. Untuk melakukan sesuatu, untuk mengendalikan kehidupan. Yang mungkin bisa hancur. Tetapi Tuhan berikan dengan hikmat dari Tuhan. Semuanya lebih baik lagi. Yang lebih menarik saudaraku. Saya tidak tahu ini bahasa apa saudara ya. Bahasa binatang atau apa saudara. Karena istri saya yang setiap hari kasih makan saudara. Satu hari dia taruh tangannya di atas itu saudaraku. Ikan itu seperti menjadi jinak saudara. Naik saudaraku. Seperti mau naik di tangannya itu saudara. Saudara mungkin bisa lihat yang lebih lagi saudara ya, pawang-pawang binatangnya itu bisa dekat sama dia dan lain sebagainya. Saudara saya gambarkan ini contoh sederhana kehidupan ini. Saudara sekali lagi saya katakan saya tidak tahu sampai kapan dunia ini akan berakhir. Tetapi selama kita diberikan kesempatan, marilah kita menggunakan hikmat Tuhan untuk membuat perbaikan untuk dunia ini. Saudara. Sehingga yang liar pun saudara, kok saya percaya bisa menjadi jinak. Yang tidak terkendali pun bisa menjadi terkendali. Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan karuh hikmat. Tuhan kasih penguasaan. Tetapi bukan untuk mengeksploitasi. Sehingga akhirnya biarlah dunia boleh melihat seperti yang saya katakan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita. Menguatkan kita. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami sungguh kembali mengingat akan hidup yang Tuhan berikan. Warisan kehidupan yang Tuhan berikan. Bahwa memang Tuhan mengizinkan kami mengelola kehidupan ini. Mengelola alam semesta ini. Mengelola apa yang di sekitar kami. Tapi biarlah hikmat yang daripada Tuhan itu menolong kami. Sehingga kami tidak mengeksploitasi kehidupan. Tetapi kami juga boleh memberikan sumbangsi yang baik. Untuk membuat kehidupan ini, lingkungan kami menjadi lebih baik. Biarlah Tuhan kau sendiri menolong kami, menguatkan kami melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman, kiranya firman itu boleh memimpin dan menuntun kehidupan kita. Kalau dunia menunjukkan keindahannya itu semua semata-mata memancarkan keindahan Tuhan sebagai pencipta yang sempurna, maka setiap kita menjadi orang-orang yang dipercaya untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Mari kita memberikan persembahan, kita pujikan nyanyian Indahlah Yesus. Indahlah Yesus. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia.
Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan nanti saya akan memimpin di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan kami kehidupan untuk kami nikmati. Bahkan kehidupan di masa-masa di mana kami harus berjuang dengan keras, kami harus banyak melewati masa-masa sulit. Tetapi kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan dan hati yang senantiasa mempercayai Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, berkati para majelis kami, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk keindahan dunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau sampai hari ini kami boleh masih menikmati keindahan dunia semata-mata karena Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kami. Berikan kami tanggung jawab untuk memeliharanya. Berikan kami tanggung jawab untuk menjaga dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami senantiasa boleh melihat keindahan Tuhan melalui ciptaan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk perjuangan terus melawan pandemi. Pemerintahan kami kiranya diberikan kekuatan, diberikan hikmat, supaya mereka mampu mengelola ini dengan baik. Ini masa yang sulit bagi pemerintahan kami. Tetapi kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka ketulusan dan kekuatan di dalam mengelola negara ini. Kami juga berdoa untuk perang melawan radikalisme di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa supaya setiap pemerintahan kami di level pusat sampai ke daerah, betul-betul mereka boleh menjaga NKRI ini betul-betul di dalam pertolongan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh menjamah, memberikan kekuatan dan penghiburan, supaya di masa-masa sakit mereka senantiasa tetap melihat Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan dari jemaat kami di masa pandemi. Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka, Tuhan memelihara mereka. Bahkan Tuhan boleh mencukupkan dari apa yang Tuhan percayakan di tangan mereka untuk dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jemaat kami. Kiranya kasih karunia dan pemeliharaan-Mu senantiasa Tuhan limpahkan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan nyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno. Lalu kita tutup dengan pujian amin. Puji Allah sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia makhluk di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan hikmat dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh memampukan engkau untuk boleh mengelola Allah ciptaan Tuhan yang diserahkan kepadamu bagi kemuliaan namanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup sebagai wakil Allah mengelola ciptaan Tuhan dan lingkunganmu.